Halo. 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 Baiklah sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri? Semoga sahabat santri dalam keadaan sehat walafiat ya, dan terlindungi dari sifat-sifat kedengkian sahabat, iri hati, kemunafikan, dan terlindungi dari upaya-upaya pengkafiran sahabat santri ya, yang telah diusahakan semaksimal mungkin oleh kaum sebelah sahabat santri. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat santri, dalam video kali ini kita akan memberikan sebuah informasi sahabat ya, yang mana informasi ini adalah tentang mukjizat pengobatan pendeta Andy Simon yang telah viral begitu sahabat ya. Tayangan informasi ini adalah pengungkapan dari kebohongan atau penipuan yang telah dilakukan oleh pendeta Andy Simon sahabat di dalam memberikan mukjizat kesembuhan begitu sahabat ya. Dan pengungkapan ini sahabat santri ialah berupa tulisan sahabat ya. Kita mengetahui bahwa jikalau di dalam suatu sastra tulis atau filosofi tulisan begitu sahabat, ialah harus bisa dipertanggungjawabkan oleh penulis begitu sahabat ya. Dan secara mengejutkan sahabat santri, penulis ini adalah dari kalangan mereka sendiri sahabat, yaitu dari kalangan umat Kristen sahabat ya. Baiklah sahabat santri, seperti apa pengungkapan daripada penipuan yang telah dilakukan oleh pendeta Andy Simon sahabat ya, dalam memberikan mukjizat kesembuhan begitu sahabat ya. Baiklah sahabat, marilah kita simak penjelasan daripada karya tulis berikut ini sahabat, silahkan. Baiklah sahabat santri, ini adalah ungkapan atau gugatan yang dilakukan oleh pihak Kristen sendiri sahabat ya, yang menggugat pastor atau pendeta Andy Simon yang melakukan penipuan sahabat begitu ya, dalam modus-modus penyembuhan begitu sahabat. Baiklah sahabat santri, saya bacakan agar mudah dipahami sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan memuji Tuhanmu sembarangan. Itu adalah judul daripada penulis sahabat. Pastor Andy Simon adalah seorang penipu. Dia sendiri yang menyebarkan bukti-bukti penipuannya di YouTube, lalu tersebar di medsos sehingga siapapun bisa menontonnya dan membuktikan penipuan-penipuannya tersebut. Hukum menuntut hanya orang yang ditipu saja yang berkuasa melapor ke polisi. Mereka yang tidak ditipu tidak berkuasa untuk melapor ke polisi. Itu sebabnya walaupun banyak yang sudah menonton video-video penipuan Andy Simon, namun mereka tidak bisa melaporkannya ke polisi. Itu sebabnya Suhu Hai Hai Beng Chu yang tidak pernah ditipu oleh Andy Simon mustahil melaporkannya ke polisi. Makanya yang dilakukannya hanya membongkar penipuan Andy Simon agar masyarakat tidak tertipu olehnya. Ini perkataan dari Andy Simon sahabat ya. Bukan saya yang menyembuhkan, Yesuslah yang menyembuhkan. Andy Simon bukan satu-satunya orang Kristen yang mengucapkan kalimat demikian. Orang Kristen menganggap pernyataan tersebut rendah hati dan memuliakan Yesus, padahal itu cara untuk menipu masyarakat dalam nama Yesus demi kemuliaan Allah begitu sahabat ya. Siapa yang disembuhkan? Siapa nama orang sakit itu? Di mana rumahnya? Disembuhkan dari penyakit apa? Mana bukti kesembuhannya? Kenapa tidak mencatat data-data dan nomor HP orang sakit? Kenapa tidak ada syukuran atas mukjizat kesembuhan yang dialami? Kenapa tidak ada follow up bagi mereka yang tidak sembuh? Kenapa tidak ada orang sakit yang diwawancarai wartawan? Sudah berapa kali didoakan namun nggak sembuh juga. Tidak ada follow up bagi mereka yang tidak sembuh. Bahkan bagi mereka yang diklaim mengalami mukjizat adalah bukti bahwa tidak ada penyakit yang disembuhkan oleh Andy Simon, apalagi disembuhkan oleh Yesus. Hahaha. Itu sebabnya atas perilaku orang-orang Kristen generasi ini, Suhu Hai Hai Beng Chu terpaksa mengakui dengan rendah hati bahwa agama Kristen adalah agama slogan kosong
alias pepesan kosong, karena hidup tidak seindah cocotnya Yesus. Kenapa demikian? Karena tidak ada satu klaim mukjizat kesembuhan pun yang teruji dari generasi ke generasi. Tunjukkan kepada saya, dan mari kita sama-sama mengujinya secara ilmiah. Ditengking dalam nama Yesus, lalu orang sakit di ujuk-ujuk sembuh tanpa obat, dan pengobatan dokter namanya mukjizat. Tidak sulit untuk mengujinya oleh siapa saja. Karena bukan saya yang menyembuhkan, namun Yesuslah yang menyembuhkan. Itu sebabnya Andi Simon bebas melepas tanggung jawab ketika terbukti tidak sembuh. Bebas mengklaim, saya hanya mendoakan dan menengking penyakit, serta beriman Yesus berkuasa melakukan mukjizat. Kalau tidak sembuh, silakan salahkan Yesus. Kerabatku sekalian, Yesus bukan nama murahan. Orang Kristen tidak boleh murahan. Pujian kepada Yesus dan Allah juga tidak boleh murahan. Namun sayangnya, yang dilakukan orang-orang Kristen zaman now benar-benar murahan. Ini orang Kristen sendiri, sahabat ya, yang menggugat orang Kristen begitu atas mukjizat yang mereka keluarkan begitu, mukjizat kesembuhan yang mereka keluarkan. Tapi memang orang Kristen dan orang Kristen ini mengakui bahwa itu adalah tipu daya mereka, sahabat ya. Kristen musuh sama Kristen. Lucu, sahabat ya. Malah tidak diakui mereka mempunyai mukjizat. Kasihan. Baik, sahabat, saya lanjutkan. Kekristenan tidak ada harganya lagi sekarang karena orang-orang Kristen telah menjadikan benar-benar murahan. Ini meludah, sahabat ya. Mereka benar-benar memperlakukan Yesus dan Allah sebagai pelacur yang melihat sisi langsung memujinya ikan, benar-benar mengenaskan. Silahkan mengklaim Yesus adalah Allah. Silahkan mengklaim Yesus dan Allah berkuasa melakukan mukjizat kesembuhan. Namun Yesus sendiri mengatakan, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Markus 14 ayat 7. Tidak semua orang sakit di Israel disembuhkan Yesus, bahkan dia tidak pernah membuat seseorang jadi kaya. Namun pernyataan Yesus tegas dan tuntas, aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Itu sebabnya siapa saja yang mengklaim Yesus pasti sembuhkan dan sudah sembuhkan padahal tidak ada kesembuhan adalah penipu. Inilah, sahabat, orang Kristen musuh dengan orang Kristen, dan orang Kristen sendiri membongkar penipuan daripada mukjizat kesembuhan Kristen sendiri, begitu, sahabat ya. Saya lanjutkan, sahabat. Itu sebabnya, handai taulanku sekalian, karena Anda hadir sendiri sementara Andi Simon gemar-gembar. Saya ulang, sahabat ya. Itu sebabnya, handai taulanku sekalian, karena Anda hadir sementara Andi Simon gembar-gembar mengklaim hujan berkat, hujan kesembuhan. Namun Anda tidak menerima berkat apalagi kesembuhan sama sekali. Itu berarti dia telah menipu Anda. Silakan melaporkan dia ke polisi karena dia menipu Anda. Bahkan Anda bisa melaporkan anak buahnya dengan tuduhan membantu penipuan atas antek-antek penipu. Bahkan Anda bisa melaporkan anak buahnya dengan tuduhan membantu penipuan atau antek-antek penipu. Andi Simon adalah penipu dan penipuannya dilakukan dalam nama Yesus demi kemuliaan Allah. Sayangnya orang-orang Kristen murahan justru menganggap penipu tersebut pahlawan yang memuliakan Allah dalam nama Yesus. Hahaha, benar-benar murahan. Angel teman tuturanmu, angel teman tuturanmu. Nah, itu dia, sahabat ya. Saya lanjutkan, sahabat. Puji Tuhan, sudah waktunya orang Kristen jangan latah. Puji Tuhan, sudah waktunya Yesus juga diperlakukan. Sudah waktunya Yesus juga jangan diperlakukan murahan. Puji Tuhan, kekristenan memang harus dijual murah, namun tidak boleh murahan. Memuji Yesus harus tepat alasannya. Memuji Yesus karena latah, bukan pujian namanya, namun sakit. Memuji Yesus tanpa alasan artinya memperlakukan Yesus dengan murahan.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kitab Keluaran 20 ayat 7. Dan ini sahabat, ini sebenarnya sudah dipublish kalau nggak salah tahun 2020 sahabat ya, dan mempunyai tanggapan replace itu komentar ya sahabat ya, 228 komentar begitu sahabat santri. Baiklah sahabat santri, ini adalah salah satu komentar sahabat ya yang mengomentari dari tulisan Hai Beng Cu sahabat, yang membuka kedok penipuan daripada Andy Simon sahabat ya, di dalam mukjizat pengobatan yang dia praktekkan selama ini begitu sahabat ya. Dan di sini komentarnya menyebutkan memberanikan diri bertanya begitu ya sahabat, dan komentar ini sebelumnya dibuat oleh Ron begitu ya, atas nama Ron tanggal 22 Agustus 2021 sahabat ya. Dia berkomentar begini, memberanikan diri bertanya, Beng Cu ini seorang Kristiani atau bukan? Kalau iya, masuk aliran Kristen mana Anda? Kalau Anda bukan seorang Kristiani, biar saya tahu supaya saya ajak Anda berdebat begitu sahabat. Kemudian dibalaslah oleh Hai Beng Cu sebagai seorang admin di sini sahabat ya, sebagai seorang penulis begitu. Saya anggota jemaat GKI Siliwangi Cicurug. Anda mau berdebat? Saya tidak suka berdebat, namun selalu mempertanggungjawabkan tulisan-tulisan saya secara kesatria. Jadi sahabat santri, ini tulisan ini adalah memang benar-benar dibuat oleh orang Kristen sendiri sahabat, yang mencoba membongkar penipuan daripada pengobatan mukjizat yang dilakukan oleh Andy Simon begitu sahabat santri ya. Jadi sudah sangat jelas sahabat santri ya, dalam pengakuannya umat Kristen sendiri sahabat, dalam pengobatan yang telah dilakukan oleh pendeta Andy Simon ini sahabat ya, itu memang betul-betul menyatakan bahwa tidak ada mukjizat di dalam Kristen, dalam mukjizat kesembuhan tersebut sahabat. Yang ada adalah penipuan begitu. Dan kemudian juga apa yang telah dilakukan oleh Philip Mantova sahabat ya, yaitu dia mengadakan juga pertunjukan mukjizat kesembuhan begitu sahabat, dan mendatangkan saksi-saksi begitu ya, yang sembuh daripada penyakit, katanya disembuhkan oleh Yesus Kristus. Dan itu sebenarnya juga salah satu penipuan sahabat ya. Kenapa kita bilang itu adalah penipuan? Karena kita didasari dari pernyataan video daripada pengakuan Benny Hinn sahabat ya. Yang ini Benny Hinn ini adalah seorang pendeta yang sangat dikenal di Amerika Serikat begitu sahabat. Sedangkan untuk mukjizat kesembuhan atau praktek mukjizat kesembuhan yang dilakukan oleh pendeta Andy Simon begitu sahabat ya, ini sudah gugur pernyataan kesembuhan itu, karena sudah ada umat Kristen sendiri sahabat ya, yang dari GKI Cicurug begitu, gereja Cicurug, ini mengungkap bahwa penipuan daripada pengobatan Andy Simon begitu sahabat santri. Jadi memang di dalam Kristen itu sebenarnya tidak ada namanya mukjizat kesembuhan begitu sahabat, itu hanya tipu daya begitu ya. Karena kenapa? Kalau memang betul-betul ada mukjizat kesembuhan di dalam Kristen, kenapa orang Kristen yang IQ-nya tinggi begitu sahabat ya, tidak menjadi pendeta saja sahabat begitu? Kenapa mereka memilih menjadi seorang dokter, belajar menjadi seorang dokter begitu sahabat ya? Kenapa mereka tidak mau menjadi pendeta dan melakukan mukjizat untuk menolong manusia begitu sahabat ya? Dan mereka tahu orang yang ber-IQ tinggi seperti itu, seperti mereka itu, karena mereka tahu bahwa mukjizat itu sebenarnya tidak ada begitu, dan sudah diungkap sahabat ya oleh orang Kristen sendiri begitu sahabat. Dan kita seorang muslim hanya melihat saja begitu sahabat ya, melihat pertengkaran mereka, pertengkaran pendapat mereka begitu sahabat ya. Satu bilang mukjizat, satunya bilang penipuan. Dan yang mengungkap itu bukan orang di luar mereka sahabat, tetapi orang yang memang ada di dalam mereka sendiri begitu sahabat santri ya. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu untuk video reaksi kali ini sahabat ya. Sebenarnya ini bukan video reaksi sahabat, tetapi video yang mengandung informasi begitu sahabat ya, informasi penting bagi keimanan kita begitu sebagai umat muslim sahabat. Kebanyakan orang Islam itu memandang lebih
orang Kristen begitu sahabat ya, tetapi sebenarnya orang Kristen itu tidak ada apa-apanya begitu sahabat dibandingkan orang Islam begitu ya, dalam segi keimanan begitu, dalam segi kebenaran di dalam agama begitu sahabat. Dan juga saya yakin sahabat santri, video yang merupakan sebuah kebenaran seperti ini sahabat, membuat mereka pastinya panas hati begitu sahabat ya. Karena kenapa? Karena mereka tidak mau terbuka hatinya sahabat santri. Andai kata mereka mau membuka hati begitu sahabat ya, mau belajar antara Alkitab dan Al-Quran, di samping dia belajar dari awal, jadikan perbandingan, secara otomatis nanti sahabat ya, secara logika mereka akan tercurahkan hidayah begitu sahabat. Karena kenapa? Sangat banyak sekali sahabat ya yang mereka tidak ketahui tentang Alkitabnya sendiri, dan mereka hanya mendengar daripada pendeta, pastor, gereja begitu sahabat ya, doktrin-doktrin dari sana yang mereka dengarkan, tetapi dari Alkitab sendiri mereka itu malas dan enggan untuk membaca begitu sahabat. Baiklah sahabat santri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.